Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian Amsal 16 ayat 18. Tema kita, jangan congkak atau jauhi kecongkakan. Saudara-saudara, ada banyak di dalam Alkitab ayat-ayat yang berbicara tentang kecongkakan, kesombongan, ataupun tinggi hati. Ini adalah dosa yang sangat serius. Kecongkakanlah yang membuat iblis jatuh. Kecongkakanlah yang membuat manusia pertama juga jatuh dalam dosa. Kecongkakan merupakan sikap mental dan moral yang berpusat pada diri sendiri dan membesar-besarkan diri serta menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Alkitab memberikan penegasan bahwa setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membenci rasa harga diri ataupun rasa bangga akan kepribadian kita. Yang Allah benci ialah membesar-besarkan diri secara keterlaluan, melebihi kualitas diri yang sebenarnya, serta sikap egoisme yang akhirnya merendahkan orang lain. Kecongkakan bisa muncul dalam berbagai bentuk, tetapi semua berasal dari hati yang sombong. Ada berbagai bentuk kecongkakan. Pertama, kecongkakan rohani. Iblis jatuh karena kecongkakan rohani. Manusia jatuh dalam dosa juga karena hal yang sama. Orang-orang Farisi jatuh dalam dosa karena menganggap dirinya lebih rohani, lebih suci, lebih layak dibandingkan dengan orang lain. Hati-hati, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan merasa lebih benar dan lebih layak, sehingga cenderung melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di mata sendiri tidak dibersihkan. Ini adalah kecongkakan yang paling parah. Kedua, kecongkakan intelektual. Orang semacam ini memandang rendah orang lain yang tidak berpendidikan secara formal. Orang yang buta huruf, orang yang tertindas. Dia lupa bahwa kemampuan mental dan berpikir adalah pemberian Allah. Dan juga lupa bahwa jika sekarang dia mempunyai pengetahuan itu, karena ada orang lain yang sudah mengajar dia sebelumnya. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hati-hatilah, sebab banyak orang yang tanda kutip pintar berbicara tentang Allah, tetapi tidak taat, tidak rendah hati. Ketiga, kecongkakan materi. Memiliki banyak harta atau kekayaan adalah hal yang patut disyukuri sebagai pemberian Allah. Akan tetapi, ketika seseorang memusatkan perhatian kepada apa yang dia miliki, kepada harta benda, bukan lagi kepada Allah, maka akan terjadi kecongkakan materi. Akhirnya bisa serakah. Yang keempat, kecongkakan sosial. Bentuk kecongkakan sosial tampak dalam kesombongan kelas, ras, ataupun suku. Merasa kelasnya lebih tinggi, yang lain status sosialnya lebih rendah. Ras atau sukuku lebih terkenal, kamu ketinggalan. Semua bentuk kecongkakan seperti ini adalah dosa. Kalau demikian, apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudara, pertama, akuilah kecongkakan saudara. Kedua, rendahkanlah diri di hadapan Allah. Datanglah kepada salib Kristus Yesus di dalam segala pertobatan yang sungguh-sungguh. Mengaku dosa dan memohon pengampunan. Dan sekarang, percaya sungguh-sungguh. Menaruh kepercayaan, pengharapan kepada Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itulah yang akan bisa mengubah
kehidupan kita dari tinggi hati menjadi rendah hati. Ingatlah, tidak seorang pun dengan kecongkakannya sampai ke dalam kerajaan Allah. Tidak seorang pun. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa merendahkan diri, itulah yang akan ditinggikan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap dapat menjaga hati kita, menjaga pikiran, menjaga perasaan, dan seluruh kehidupan kita. Semakin lama, semakin menyerupai Kristus di dalam segala kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kerendahan hati seperti Kristus yang sungguh-sungguh di dalam segala kerendahan hatinya mau datang ke dalam dunia, taat sampai mati di kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami supaya kami hidup meneladani Kristus. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Salam.